Oke, itu yang tiduran nggak boleh gitu. Tidak ada di dojo tiduran kayak gitu. Ya, tidak boleh di dojo tiduran. Ya, kita punya etiket. Dilarang tiduran, ya. Sikap yang tidak baik. Attitude. Di bela diri itu mengajarkan sikap, attitude. Tuh, bulan mana tadi kayak datang? Oke, saya akan menceritakan tentang perjalanan diri saya di Kyokushin Karate. Saya lahir tahun 78. Nama saya Lafran Arse Jamaluddin. Nama yang cukup tidak banyak di pasaran. Saya ikut Kyokushin itu sekitar, seingat saya, antara kelas 2 mau masuk kelas 3 SMP. Berarti tahun 93-94. Tapi kartu anggota saya muncul tahun 95. Ya, kalau zaman dulu tuh punya kartu anggota. Setelah latihan 6 bulan itu baru dikasih kartu anggota. Saya berlatih di Dojo SMP Katolik Kabupaten Tulungagung. Karena saya TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah itu masih berdomisili di Kabupaten Tulungagung, berada di sebelah selatannya Kediri. Ya, karena orang tua saya tugas di sana. Saya berlatih di bawah bimbingan Sensei Rudi Kristanto Beni yang ada saat itu. Nama organisasinya saat itu adalah Kyokushin Karate Do Indonesia di bawah pimpinan Sihan John Baptista Sujoto. Ya, orang mengenalnya Sihan Suyoto. Kemudian saya terus berlatih dengan penuh semangat mulai dari sabuk putih. Seingat saya barengan saya sabuk putih itu ada 12. Waktu saya masuk itu, saya daftar terus masuk di dojo 12 orang. Kemudian begitu sabuk biru tinggal 6 orang. Nah, sabuk hijau tinggal saya seorang. Ya begitu memang ya. Nah, saya sampai tahun 94 Hendra, sikapnya yang baik. Seperti itu terus. Ya. Kemudian tahun 94, 95 terus saya berlatih sampai sabuk hijau Q4, 96 SMA ya. 97 dan saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk ikut kejuaraan. Setelahnya hanya di PHP aja. Ayo training, latihan, nggak jadi ikut kejuaraan. Saya nggak ngerti waktu itu kenapa. Ayo sudah latihan di stadion keras, nggak jadi ikut kejuaraan. Nah, kemudian saya tahun 97 saya kuliah di UGM. Alhamdulillah keterima di Fakultas Biologi, nggak perlu ditanyakan ijazahnya palsu apa enggak. Ya, kalau di biologi, kemudian saya cari dojo yang ada di Jogja. Waktu itu masih ada majalah Kyokushin Karate Indonesia. Setiap bulan terbit dan pasti dibagikan ke setiap dojo-dojo, satu dojo, satu. Dan saya selalu kasih entah ya. Dan saya kuliah di Fakultas Biologi, saya berlatih di Dojo Gloria. Karena kan yang dekat dengan Fakultas UGM itu, Dojo Gloria itu ada di Jalan Solo. Jalan Solo itu perbatasan Lipo Mall. Nah, itu agak depannya persis Lipo Mall itu ada Dojo Gloria. Di bawah bimbingan Sian almarhum Sylvester Sebastian atau Sylvester Lee. Ya, 97, 98 saya masih ikut terus aktif berlatih seperti Cantika ya, masuk terus, bahkan hidup saya hampir saya abdikan untuk latihan. Fitness juga gitu ya. Tidur di tempat fitness, latihan. Tidur tempat fitness, latihan. Kuliah malah banyak saya tinggalkan. Kemudian pada tahun 2000 saya memiliki kesempatan untuk ikut kejuaraan pertama kali. Kejuaraan nasional di Tikubang Semarang. Tahu? Ya, Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi dan Perbankan Semarang yang sekarang masih tetap ada di hidupnya itu. Jadi tahun 2000 pertama kalinya saya ikut kejuaraan nasional di kelas minus 65 kg. Apakah saya menang? Saya kalah. Ya, tanpa bimbingan. Jadi gimana sih caranya menjadi atlet Kyokushin yang kuat gitu, seperti orang-orang Jepang? Tidak ada yang ngasih tahu. Sport science-nya juga nggak ngasih tahu. Malah kebanyakan mitos-mitos. Ya, yang dikasih susuk ban sepur lah, yang dikasih susuk linggis lah gitu. Jadi malah mitos-mitos yang nggak jelas gitu, yang irasional gitu. Gimana supaya napasnya kuat? Lari pokoknya jauh-jauh, 10 kilo, 20 kilo, saya lakukan semuanya.
tapi tidak membuat saya memiliki stamina yang bagus seperti kalian ini yang sudah saya beri. Saya kalah di babak pertama, kalahnya pun draw 2 kali. Kalau draw 2 kali, saat itu ada peraturannya timbang badan. Berat badan saya 65, lawan saya Sunyoto dari Madiun. Saya masih ingat betul itu. Sunyoto ini ternyata peraih juara 1 di Kejurda Jatim. Kalau Kejurda Jatim zaman saya dulu pesertanya banyak. Ya, dia juara 1 Kejurda Jatim. Ya, sebelumnya kemudian berangkat ke Junas. Sama saya draw 2 kali. Ya, timbang badan dia beratnya 59, saya 64,5. Jadi yang ringan dimenangkan. Itu ya. Kekalahan itu membuat saya bersemangat lagi untuk berlatih. Saya latihan dengan keras. Ya, saya sudah tinggal di perumahan Saka Permai sana, Jalan Kaliurang kilometer 11. Ya, kakak saya yang pertama masih mengawal saya untuk berlatih. Jadi saya tiap pagi lari ke atas biar napasnya kuat gitu, sampai ke Kaliurang 10 km, 12 km saya lari. Ya, bahkan saya sempat mengajar di BII, Satuan Pengamanan BII, dari rumah perumahan Saka Permai, saya ngajar minggu pagi, jam 4:30 pagi saya lari dari rumah ke BII. BII itu Jalan Sudirman, sebelahnya McDonald. Sekarang ganti OCBC atau apa itu. Nah, sebelahnya Mr. Burger itu loh, sebelah baratnya Mr. Burger. Saya lari itu, terus itu ngajar. Nah, pulangnya ngojek. Nah, lelah ya, pulangnya ngojek. Nah, hari-hari saya habiskan untuk latihan. Latihan di UGM, Gerasa Baperamana sering. Nantangin orang di Gerasa Baperamana untuk beradu kuat sering. Orang taekwondo, orang silat, orang apa sering. Ya, ini bukan membual tapi sering. Karena saya ingin membuktikan kekuatan saya, gitu ya. Kemudian tahun 2001 dikasih kesempatan lagi untuk ikut kejuaraan nasional di Surabaya. Kalau nggak salah di Gor Kertajaya atau Goskit ya, saya lupa. Itu plus Indonesia Open yang pertama 2001. Saya berhasil meraih juara 4 atau sekarang namanya 3 bersama. Di babak semifinal saya kalah dengan Nanang dari Kediri. Ya. Kemudian 2002 saya vakum karena harus studi saya banyak yang terlambat, banyak yang mengulang. 2003 DIY dijadikan tuan rumah untuk kejuaraan nasional. Saya ketua panitia. Kamu ikut gak? Belum ya, 2003 ya. Saya ketua panitia, pelaksana juga masih tanding juga. Pertandingannya dilaksanakan di Gor Kridosono. Alhamdulillah di kelas 70 kg saya juara 2, runner up. Di babak final kalah lagi dengan Nanang. Jadi dengan Nanang Kediri ini saya rival. Saya belum pernah menang itu dengan Nanang itu, ya. Kemudian 2004 ada kesempatan yang sangat baik, kejuaraan nasional di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ya, bersama rombongan saya berangkat ke sana. Saya kalah di babak pertama sama singkat namanya Andreas dari Surabaya. Ya, kenapa kalah? Ya, saya tidak terlalu fokus walaupun latihannya sudah cukup keras, sudah kenal beberapa sedikit ilmu-ilmu sport science karena saya sudah masuk tim PPI Fighting waktu itu untuk daerah Jogja. Pelatih saya mengajarkan ke saya yang mulai pendekatan sport science. Jadi yang saya nggak kenal ilmu sport science, mulai sedikit-sedikit mengenal dan saya mulai penasaran terus dengan sport science di bidang bela diri. 2004 saya kalah, saya malah jualan itu, jualan kaos, jualan tas yang merek-merek Kekusin. Jadi sudah dari dulu saya tuh terkenal pedagang. Tapi hanya ya. Kemudian 2005 saya lulus kuliah, vakum. Saya malah menggeluti dunia binaraga sampai 2009. 2010-11 saya muncul lagi di Kekusin, kejuaraan internasional di Jakarta. Saya ketemu lawan orang Bulgaria, kalah. Kemudian beberapa kejuaraan di Binus, saya juga kalah. Kemudian saya muncul di kejuaraan Bandung Open Ensa Cup 2013. Itu saya juara 1. 2014 ke Junas saya juara 1. Itu usia saya berarti sudah 34-35. Terus 2015 saya berangkat ke Malaysia Open, kalah dengan petarung dari Singapura namanya Nyi Ong Win. Jadi saya masih ingat ya. Kemudian 2016 saya juara 1 lagi ya, 2016 ya. Singapura dulu. Singapura enggak, 2016 masih kejuaraan nasional lagi di
Jakarta Barat, Bakar. Grogol. Ya, saya kalah dengan Budi Raharjo. Ya, itu yang membuat saya masuk rumah sakit. Kemudian 2017 jurnas lagi di Surabaya, saya nomor 2 kalah sama Kenny. Tahu Kenny? Belum tahu ya, Kenny. Ya, kemudian 2018 saya berangkat ke kejuaraan Asia di Singapura. Nah, saya kalah sama petarung di babak kedua sama petarung Jepang yang tinggal di Thailand. Kejuaraan Asia saya berapa kali ya? Malaysia, Singapura, kemudian Malaysia Open lagi di Petaling Jaya. Jadi ya beberapa kali saya ikut kejuaraan level Asia. Ya, dan untuk Kyokushin ini berat. Orang Indonesia bisa mengalahkan orang-orang di Asia aja berat, atau di Asia Tenggara aja cukup berat. Ya, karena mereka latihannya serius-serius. Kalian kan belum pernah. Oke. Ya, 2018 itu ada terakhir bagi saya karena saya sudah cukup berumur, jadi 38. Itu pun dalam keadaan pinggang saya sudah cedera parah, ya, tapi tetap saya paksakan. Ya, kemudian saya sudah pensiun dan saya di profesional itu TPI Fighting. TPI Fighting tahun 2003, 2004 TPI Fighting bubar tahun 2005. Alumni TPI Fighting Championship MMA itu Zuli Silawanto, Francino Tirta, Johan Mulia, ya, Lili Uday, yang sekarang menjadi guru-guru orang-orang yang berkecimpung di dunia MMA. Jadi jangan heran kalau orang di dunia MMA, ya legend-legendnya itu muncul semuanya. Tiger Shark Dojo, Han Academy, ya, termasuk Gunawan Wijaya Semarang. Ya, jadi circle-nya itu aja. Ya, legend pasti akan ketemu legend. Ya, kalau kalian mau ingin jadi legend, akan menjadi circle legend. Dan legend itu tidak akan pernah mati. Tahu maksudnya? Kalau kalian menjadi legend, videomu pasti akan terus ditayangkan. Tapi legend yang juara dunia ya, bukannya hanya juara daerah. Contoh, di Kyokushin itu ada Andy Hook. Saya share ke habis. Orangnya sudah meninggal tahun 2000. Ya, tapi videonya masih terus diunggah oleh banyak orang. Karena legend. Seperti Sose juga. Legend. Makanya jadilah legenda. Kalau bisa namamu itu jadikan jalan. Jalan Cantika Octavianis. Itu luar biasa. Pahlawan nasional. Karena semua orang itu pasti akan mati. Ya kan? Tapi kalau tulisanmu hanya tertulis di batu nisan, hanya yang kenal keluargamu, buat apa? Cita-cita yang pendek, mati yang ya, batu nisan tidak ada yang tahu. Tapi kalau namamu jadi sebuah gedung, jadi sebuah jalan, jadi sebuah menara. Makanya kalau di California sana, di Amerika itu ada sebuah tempat, siapa-siapa yang melegenda itu pasti diabadikan Hall of Fame-nya namanya, bahasanya Hall of Fame. Di daerah Hollywood itu kayak plakat gitu ditaruh di jalan, di lantai-lantai. Namanya Bruce Lee ada, Arnold Schwarzenegger ada, atlet-atlet banyak itu. Ya. Itu yang kadang kurang, cita-cita kok pendek banget. Kalian kan semua mati, saya mati. Ya, alhamdulillah kalau saya mati saya mewariskan SBI. Pasti akan dikenang. Kalau SBI terus berlanjut. Kalau SBI masih memberikan manfaat, pasti akan berlanjut. Tapi kalau tidak memberikan manfaat, ya akan mati. Ya, jadi harus memberikan manfaat kepada generasi penerusnya. Ya, jadi kalau saya meninggal, alhamdulillah saya sudah mewariskan SBI, Sekolah Bela Diri Indonesia. Dan ini satu-satunya di Indonesia yang pakai nama Sekolah Bela Diri Indonesia. Belum ada. Kalian cek nama belum ada. Dan sudah terdaftar di Kemenkumham. Ya, tinggal proyek apa itu produknya ini, logonya ini yang harus didaftarkan supaya nggak ditiru. Paham ya? Kalian bersyukur. Perjalanan saya yang carut marut seperti itu, akhirnya ketemu di Muara, saya mendirikan sekolah namanya Sekolah Bela Diri Indonesia. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan. Paham? Jelas? Sekelumit tentang saya. Kalau mau mencoba saya untuk komite boleh. Ya, saya los saya gini. Silakan kamu pukul-pukul tendang. Ya, berdiri semuanya.